Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam mata pelajaran fikih di madrasah kelas 7, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat dalam keadaan darurat. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari sholat dalam keadaan darurat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tata cara sholat dalam keadaan darurat ketika sakit. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tata cara sholat dalam keadaan darurat ketika dalam kendaraan. Ibadah sholat merupakan ibadah yang tidak dapat ditinggalkan walau dalam keadaan apapun. Hal ini berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya seperti zakat, puasa, dan haji. Kemudian, sholat wajib dilaksanakan bagi setiap muslim selama masih memiliki akal dan ingatannya masih normal. Kewajiban tersebut harus dikerjakan tepat pada waktunya. Halangan ketika mengerjakan sholat hanya ada 3 macam. Yang pertama yaitu hilang akal atau gila atau tidak sadar. Yang kedua karena tidur, dan yang ketiga karena lupa. Namun demikian, ada kewajiban untuk mengqadha di waktu lain. Rasulullah SAW bersabda, urusan yang memisahkan antara orang-orang Islam dan juga orang-orang kafir adalah sholatnya. Oleh sebab itu, apabila ia meninggalkan sholat, sungguh ia telah menjadi kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sholat dalam keadaan darurat adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan yang tidak normal, baik karena sakit ataupun kondisi sekitar seperti di dalam kendaraan. Yang pertama, sholat dalam keadaan sakit. Orang yang sedang sakit harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu, selama akal atau ingatannya masih normal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kuasa, seseorang sholatlah dengan berdiri. Jika tidak kuasa, sholatlah sambil duduk. Jika ia tidak mampu sujud, maka isyarat saja dengan kepalanya. Tetapi hendaklah sujud lebih rendah daripada rukuknya. Jika ia tidak kuasa sholat sambil duduk, sholatlah ia sambil berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak kuasa juga, maka sholatlah dengan telentang dengan kedua kakinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ad-Duruqutni. Kemudian, tata cara sholat ketika sedang sakit. Yang pertama yaitu sholat sambil berdiri. Jika ketika sakit kita masih mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, maka lakukanlah dengan berdiri. Yang kedua yaitu sholat sambil duduk. Yang harus dilakukan ketika sholat sambil duduk yaitu dengan duduk iftirashi jika mampu. Maka sujud, duduk tawaru, salam dan bacaannya sama seperti sholat sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka bisa dilakukan dengan duduk berselanjar. Ruku dan sujudnya dapat dilakukan dengan membukukan badan semampunya. Namun, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Salam dan bacaan sholatnya sama seperti cara mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Yang ketiga, yaitu sholat sambil berbaring. Sholat dalam keadaan berbaring dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat, yaitu miring ke kanan. Lambung kanan berada di bawah dan ruku dan sujudnya dengan menggerakkan kepala semampunya. Sedangkan bacaannya sama seperti sholat sambil berdiri. Dan yang keempat, yaitu sholat sambil tidur telentang. Cara sholatnya adalah kepala agak ditinggikan dengan bantal dan wajah diarahkan ke kiblat. Gerakan rukuk dan sujudnya yaitu dengan menundukkan kepala semampunya. Adapun bacaannya sama seperti sholat dalam keadaan berdiri.
Dan yang kelima yaitu sholat dengan isyarat. Cara mengerjakannya yaitu gerakan sholat dari awal sampai akhir cukup dikerjakan dengan isyarat kedipan mata. Bacaannya sama seperti sholat dalam keadaan berdiri, dan cukup dibaca dalam hati. Cara berwudu bagi orang sakit tetap sama dilakukan dengan cara berdiri jika ia mampu. Namun, apabila ia tidak mampu, maka boleh dibantu diwudukan oleh mahramnya atau orang lain yang sejenis. Dan apabila jika berwudu menyebabkan sakitnya semakin parah, maka boleh diganti dengan bertayamum. Yang kedua, sholat dalam kendaraan. Orang yang sedang berada dalam kendaraan mengalami situasi yang berbeda. Ada yang di dalam kendaraan itu bisa tenang, seperti di dalam kapal laut yang besar. Ada kalanya pula seseorang merasa tidak nyaman, seperti berada di dalam bis yang sempit. Namun, bila selama perjalanan dengan kendaraan masih dapat turun dari kendaraan, maka hendaknya kita melaksanakan sholat dalam keadaan normal. Tapi bila memang tidak ada kesempatan untuk turun dari kendaraan seperti ketika naik pesawat, maka kita bisa melakukan sholat di atas kendaraan tersebut. Kemudian tata cara sholat di dalam kendaraan. Jika di atas kendaraan memungkinkan sholat sambil berdiri, maka sholat wajib dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan berdiri. Begitu pula dengan ruku dan sujudnya. Kemudian, apabila tidak bisa di atas kendaraan memungkinkan untuk sholat sambil berdiri menghadap kiblat, maka cara sholatnya adalah dengan duduk di kursi kendaraan tersebut. Ruku dan sujudnya dengan menundukkan kepala. Cara bersucinya di dalam kendaraan yaitu berwudu jika dalam kendaraan tersebut tersedia air untuk berwudu. Namun apabila tidak memungkinkan untuk berwudu dengan menggunakan air karena keterbatasan air di kendaraan tersebut, maka kita boleh bertayamum. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini? Ini mau sholat Ustaz. Mau sholat? Ya silakan nih. Waalaikumsalam. Mau sholat duhur? Baik. Sholat duhur 4 rakaat. Meskipun Anda sakit karena Anda tidak musafir, sehingga sholatnya sama dengan orang yang mukim. Kita sudah menghadap ke arah kiblat, sehingga tidak harus geser ke kanan atau ke kiri. Posisi kaki jika tidak bisa duduk bersila, boleh sambil selonjor seperti ini. Baik. Nah nanti takbiratul ihram, bacaannya sama seperti sholat biasa. Kemudian sedekap, posisi sedekap sambil duduk. Kemudian baca surat. Setelah itu setelah selesai, ruku. Waktu ruku, condong sedikit, tangan berada di lutut. Kemudian nanti i'tidal. Ketika i'tidal kembali ke posisi semula. Kemudian sujud. Nah, ketika sujud dibuat lebih rendah dibandingkan ruku. Sebisanya. Kalau misalnya perutnya nggak sakit ya nanti bisa ditekan agak lebih rendah. Kemudian duduk antara dua sujud kembali ke posisi semula. Sujud sama seperti yang tadi. Nah nanti tasyahud sama seperti posisi ketika berdiri. Ya. Bisa dipahami ya? Kerjakan sampai 4 rakaat. Baik, saya pamit dulu. Ya, semoga Allah menerima ibadah Anda. Assalamualaikum.
Jika berpergian menggunakan kendaraan yang tidak mungkin berhenti dalam waktu sholat, seperti menggunakan kendaraan umum, maka dapat melaksanakan sholat di kendaraan dengan duduk dan menghadap sesuai dengan arah perjalanan kendaraan. Namun perlu diperhatikan di sini, jika memungkinkan untuk berhenti dan turun dari kendaraan misalnya, menggunakan kendaraan pribadi, kemudian melakukan sholat. Berikut adalah contoh tuntunan pelaksanaan sholat kendaraan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Tetap di rumah untuk memutus rantai COVID-19 dan jangan lupa untuk terus belajar ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan untuk diri kita atau orang di sekitar kita yang mengalami hal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.